Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri, para jamaah, para mahasiswa, dan seluruh kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, marilah kita awali ngaji kita pada kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para tabi'in, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, bil khusus Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan kepada arwah-arwah keluarga kita, dan tak lupa kepada kita sendiri, para santri, para jamaah, para pemirsa yang masih hidup. Ala niyah as-sholihah lahum walanal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita halaman 39. Masih terkait adab pencari ilmu terhadap gurunya. Adab ini penting untuk dipelajari dan tentu dipraktekkan, dan saya kira Mbah Yai Hasyim Asy'ari ini sangat teliti dan detail di dalam menyampaikan ilmu adab kepada kita semua, yang mana ilmu adab ini tidak bisa ditemukan atau jarang ditemukan di sekolah-sekolah di kampus. Biasanya adanya di pesantren, tapi tidak semuanya ya. Mayoritas begitu kita temukan di pesantren. Nah, mari kita pelajari dan kita amalkan walaupun tidak di pesantren atau tidak mondok begitu, tidak masalah. Dipraktekkan di sekolah, di kampus, atau dalam kehidupan sehari-hari ini jos. Apa? Nah, mari kita baca. Wasani asyar lan utawi adab kang kaping rolas iku idza nawala tetkalane ngewehake hu ing murid muta'alim sapa syekh syai'an ing suwiji-wiji tanawala mongko nampani sapa muta'alim murid hu ing syai' bilyamini kelawan tangan tengen. Adab yang ke-12 yaitu apabila santri murid itu diberi sesuatu oleh gurunya, maka ia harus menerimanya dengan tangan kanan. Mincung kitabnya, maka harus diambil dari tangan kanan, bukan tangan kiri gitu loh. Putih bayai, putih ustadz, putih, begitu. Kecuali memang tangannya kanan tidak bisa gitu. Ya harus bilang, pangapunten nih tangan kanan saya masih sakit, jadi pakai tangan kiri lah. Kecuali itu ya pengecualian gitu. Fa ing kana mongko lamun ana apa syai iku warokotan lembaran, kertas bisa, iku yaqra'u maca sapa muta'alim ha ing warokoh kafatian halih dicekeli au kisatan utawa cerita au maktuba syar'in utawa tulisan
syariat. Wa nahwa dzalika lan mengkono sepadane kisah au maktuba syar'in. Begitu. Meskipun sesuatu itu berupa kertas atau lembaran yang dipegangi dan hendak dibaca oleh murid. Jadi kertas berupa kertas atau tulisan gitu ya. Kertas itu bisa terkait nota, terkait apa? Ya terkait tulisan surat mungkin gitu yang hendak dibaca oleh murid, dan kertas itu dipeganginya. Kisatan atau cerita novel atau cerita mungkin cerita para sahabat, cerita Abu Nawas, kumpulan cerita Abu Nawas atau dongeng dan sebagainya, atau tulisan-tulisan syariat agama Islam. Mungkin terkait bahsul masail gitu ya. Mungkin terkait ayat Al-Quran, mungkin terkait hadis begitu. Dan lain-lain. Begitu. Nasyaro mongko gelar sapa murid atau buka sapa murid ha ing nahwa dzalik atau kisah atau tulisan yang ada syariat Islam atau hukum-hukum Islam, ha ing nahwa dzalik summa rafa'a nuli ngangkat sapa muta'alim ha ing nahwa dzalik kisah atau maktubah syar'in ilahi maring guru. Wala yadfa'u lan ora ngewehake sapa muta'alim ha ing dzalik ilahi maring guru matwiyatan halih dilempit, tertutup ila idza kejaba atau angin kejaba tatkalane ngerti sapa muta'alim, illa idza alima angin kejaba ngerti sapa muta'alim murid, audzonna utawa nyangka sapa muta'alim isara syekhi ing oleh milih guru lindalika maring mengkono ilaih tau wala yadfa'uha ilaih mari mengkono ilaih. Jadi dan hendaknya murid itu membuka kisah atau cerita tulisan-tulisan mungkin di buku itu dan mengangkatnya mungkin dibuka kepada gurunya gitu ya. Dan jangan memberikannya dalam keadaan tertutup. Umpama ngaji hari ini itu halaman 39 gitu, maka harus dibukakan ini 39. Jangan dilempit, diberikan gini malah gitu. Nggak boleh memberikan kitab, kertas, tulisan dalam keadaan terlipat atau sudah tertutup makanya tertutup atau bahkan terlipat gitu atau gini. Kecuali memang santri atau murid itu mengetahui bahwa ketika diberikan dalam keadaan seperti ini itu memang itu pilihan gurunya gitu. Audzonna isara syekh itu tidak masalah. Tetapi kalau
Biasanya gitu kok ngajinya, kalau kebiasaan ya guru itu kan ngaji, oh hari ini tuh halaman ini, maka adab yang lebih utama itu dibukakan, ini bayai halaman iki gitu. Jadi guru sudah nggak mencari-cari lagi gitu loh. Itu top gitu. Masya Allah. Jadi nggak boleh diberikan kayak gini atau dilipat gini, nggak bisa ya. Tapi harus dibuka halaman yang berapa gitu, sehingga memudahkan guru untuk membukanya dan langsung to the point gitu. Ini penting sekali. Masya Allah. Jadi itulah bentuk-bentuk adab murid terhadap gurunya dalam konteks menyiapkan, menerima sebuah kertas buku dari gurunya, bahkan nanti menyerahkannya lagi begitu. Wa inna wala lan lamun ngaturake sapa muta'alim asyaikha ing guru kitaban ing kitab, na wala mongko ngelungake atau nyerahake sapa muta'alim hu ing kitab, iyahu ing mengkono kitab, iyahu ing mengkono kitab, muhayyaan halih dicawisake, li fathihi marang buka kitab, li fathihi marang buka kitab, wal qiraati lan maca fihi ing dalam kitab, min ghairi ihtiyajin saking tanpa butuhake, ila idaratihi marang nek bahasa Indonesia ini itu marang golek sesuatu hi ing kitab, marang golek sesuatu, golek suwiji-wiji hi ing kitab, atau ila idaratihi maring ngedengake gitu. Ngedengake nek enggak bahasa, enggak paham ya golek sesuatu hi ing kitab. Artinya wa inna wala asyaikha kitaban, apabila santri itu menyerahkan sebuah kitab, maka hendaklah murid itu memberikannya, menyerahkan kitab tersebut dalam keadaan terbuka atau disiapkan dalam keadaan terbuka, sehingga guru itu mudah untuk membacanya tanpa butuh atau tanpa membutuhkan mencari sesuatu terlebih dahulu. Jadi ketika santri itu memberikan kitab dalam keadaan sudah terbuka atau disiapkan dalam keadaan terbuka, maka guru itu akan lebih mudah untuk mencarinya, maka guru itu akan lebih mudah untuk membacanya gitu, dan tidak perlu mencari terlebih dahulu. Halaman berapa cung? Halaman berapa nak? Itu nggak perlu, karena apa? Sudah disiapkan oleh santrinya pada halaman tertentu gitu. Nah, disiapkan gini.
Kalau tidak, ya memang ketika itu mungkin sudah diberi tanda gurunya, ya ndak usah disiapkan, ndak perlu. Nah, ini untuk memberi kemudahan pada gurunya gitu. Atau tadi disiapkan membuka, lalu santri itu membacakannya. Ngapunten Yai, ngapunten Ustadz, ngapunten Pak dosen, sekarang ini halaman ke 100, halaman ke 50 gitu. Sehingga guru tadi bin ghairi ihtiyaj tidak perlu untuk membuka atau mencari-cari sampai mana pembahasannya begitu. Itu Masya Allah luar biasa gitu loh. Ini jarang ditemukan gitu loh. Fa in kana mangko lamun ana apa anadru ningali fi maudhi'in ing dalem suwiji panggonan muayyanin kang tertentu, faliyakun mongko ana apa kitab iku maftuhan den buka kadzalika ya mengkono muhayyaan. Jika pendidik tadi ingin melihat atau ya jika pendidik atau guru ingin melihat tempat atau bahasan ya, bahasan tertentu atau tempat-tempat tertentu, maksudnya tempat-tempat dalam kitab, mungkin tema, halaman tertentu, maka kitab tersebut itu juga harus telah terbuka. Maka hendaknya kitab itu sudah terbuka terlebih dahulu gitu loh. Wa yu'ayyinu lan nentokake sapa muta'alim lahu maring guru al-makana ing panggonan. Dan hendaknya santri murid itu juga menentukan atau menunjukkan tempat untuk gurunya. Oh, ngawas hari ini halaman ngaji hari ini halaman 300 Pak Yai, ini sudah ditentukan. Dan halaman maupun tempatnya, dan sudah terbuka kitabnya gitu loh. Itu luar biasa. Jadi guru ini biasanya kan guru halaman berapa ya hari ini. Nah itu bahasanya kalau menurut Mbah Hasyim itu kurang gitu loh. Masya Allah. Nah ini yang jarang kita temukan di sekolah-sekolah umum ya. Tapi ini bisa dipraktekkan di mana saja. Agar apa? Ini memudahkan bagi para guru. Ini nggak usah mencari-cari, malah buat pusing ya, buat repot gurunya ya. Tapi santri yang baik itu menghilangkan kerepotan pada gurunya. Wala yahdzifulan ojo buang sapa muta'alim ilaihi maring guru, maring syekh asyai ing suwiji-wiji hadzvan kelawan buang temenan min kitabin saking kitab awaraqatin utawa kertas au ghairi dzalik utawa sakliyane mengkono kitab lan kertas lembaran. Dan janganlah murid itu membuang kitab, kertas atau yang lainnya kepada guru. Itu pennya itu dilempar ke nyoh. Nah gitu nggak boleh. Atau dalamnya itu nggak boleh. Tidak adab itu, tidak mempunyai adab murid-murid yang seperti itu sama gurunya kok malah dibuang, tangkap itu tidak bisa. Pennya tangkap. Nggak boleh membuang sesuatu, buku, pen, kertas atau apa saja kepada gurunya. Naudzubillah min dzalik. Wa yamudulan ngelungake
menehake nyerahake sapa muta'alim yadehi ing tangan lorone murid ilahi maring guru idza kana syaikhu tatkalane ana sapa syekhu syekh iku baidan adoh wala yuhwiju lan ora ngajatake sapa muta'alim hu ing guru ilamat diyadihi maring dawaake tangane astane guru ilamat diyadihi maring dawaake tangane atau astane guru li akhdin krana ngalaf minhu sangking murid au atain utawa paring bal yakumu balik ngadeg sapa muta'alim murid ilahi maring guru ko iman halih ngadeg apabila gurunya itu jauh dengan murid tersebut atau posisi guru itu jauh dari murid, maka hendaknya murid itu menyerahkan dengan kedua tangannya sehingga guru itu bisa mengambil atau guru itu bisa memberikan. Jadi kalau gurunya adoh dengan tangan dua niki bayai niki gitu loh. Maksudnya wayamudu yade itu gini, menyerahkan dengan kedua tangan itu seperti ini gitu loh. Sehingga guru itu tidak butuh untuk memanjangkan tangannya gitu. Mana ada mana gitu kan repot gitu loh. Mana gitu, sehingga guru itu tidak bergerak pindah dari tempatnya karena mau mengambil sesuatu atau memberikannya gitu ya. Ini loh nak gitu, enggak boleh. Tapi muridnya, peserta didiknya itu yang ngalah, itu maksudnya nanti bayai gitu. Begitu. Masya Allah, luar biasa ini. Atau bahkan lebih baik santri itu berdiri, murid itu berdiri seraya memberikan atau mengambil sesuatu dari gurunya. Itu berdiri mesti bayai. Ojo bayai ini berdiri kamu malah puji gitu, nggak boleh. Malah pangunten kita yang memanjangkan tangannya bergerak menuju guru, bukan guru bergerak menuju kita. Itu akhlaknya itu seperti itu. Masya Allah. Wala yazhafu lan ojo berangkang sapa muta'alim ilahi maring guru zahfan kelawan berangkang, nggak boleh merangkak gitu. Nah gitu. Putih wayai itu nggak boleh. Wa idza jalasa lan tatkalane lungguh sapa muta'alim baina yadai ing dalem ngarepe guru fala yakrubu mongko aja parek cedak minhu saking guru kurban kelawan parek kasiron kang akeh yun sabu dibangsakake sapa muta'alim fihi ing dalem kurep deket ila su'i adabin marang alane adab atau elee adab. Apabila murid peserta didik mahasiswa duduk atau di hadapan gurunya, maka janganlah ia
mendekat, dengan sangat dekat gitu bahasanya. Maka Anda jangan terlalu dekat, karena duduk yang terlalu dekat di hadapan guru itu dapat dikategorikan sebagai adab yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Wala yad'u yadaulan ojo nyelehake sapa muta'alim yad'u ing tangane muta'alim au rijla utawa sikile muta'alim au syai'an utawa suwiji-wiji min badanihi saking badane muta'alim au siyabi utawa bajune muta'alim ala siyabi syaikhi ing atase bajune syekh guru awi sadatihi utawa bantale guru au sajadatihi utawa sajadahi guru au firashihi utawa kasure guru. Dan janganlah murid itu meletakkan tangan, kaki atau anggota tubuh yang lain atau bajunya di atas baju gurunya, atau bantal, sajadah, kasur milik gurunya. Nggak boleh. Mama di tempat, kalau di pesantren, di pondok itu guru kalau ngaji itu biasanya ada bantalnya, mungkin ada tempat duduknya. Jangan sekali-kali meletakkan tangan, kaki, malah dibuat tidur. Buat tidur batale guru loh, nggak boleh. Atau meletakkan di atas bajunya, nggak bisa, nggak boleh. Bantal maupun sajadah atau kasurnya nggak boleh. Itu nggak sopan. Memang kalau diizinkan itu beda lagi, gitu loh bahasanya. Maka jangan sekali-kali duduk di atas kursinya milik guru di sekolah atau di majelis ilmu, di kampus. Itu nggak boleh. Kecuali memang izin, atas izin gurunya. Nggak boleh itu duduk di tempat miliknya guru, itu nggak boleh, nggak sopan gitu ya. Wa idza nawala lan tatkalane maringake sapa muta'alim lahu ing apa ki ing lahu maring guru ngene ya. Wa idza nawala lan tatkalane maringake sapa muta'alim lahu maring guru kalaman ing pen wa idza nawala tatkalane maringake sapa muta'alim murid hu ing guru kalaman ing pen liyak tuba supaya iso nulis sapa guru bihi kelawan kolam falyamudda mongko ngelungake mengulurkan atau ngelungake sapa muta'alim hu ing tangan qabla itohi sadurunge sebelum maringake sapa muta'alim hi ing guru, atau qabla itohi sadurunge maringake ing guru iyahu ing pen, iyahu marang pen. Apabila murid, santri atau mahasiswa menyerahkan sebuah pen yang akan digunakan guru untuk menulis, maka hendaknya ia mengulurkan tangannya sebelum guru itu menerimanya, atau sebelum guru menerima pennya. Nanti gitu loh. Bukan dina gitu, guru malah yang mengulurkan tangan gitu. Niki bayai itu keliru. Tapi ngapunten bayai, ngapunten Pak dosen, Bu dosen niki. Ngapunten ustazah, ngapunten Pak guru, Bu guru, ini gitu diulurkan tangannya gitu, seraya membawa tadi yang hendak diberikan kepada gurunya. Wa in wadda'a baina yadayhi lan ing lamun nyelehake sapa muta'alim
baina yadeng dalam ngarepe guru. Dawatan ing wadah mangsi fal takun mongko ono apa wadah mangsi atau wadah tinta iku maftuhatan den buka, iku maftuhatal ghitoi den buka tutupi, iku maftuhatal ghitoi den buka tutupi. Dan jika murid santri itu ingin menyerahkan atau menaruh tempat tinta, kalau dulu kan nulis zaman dulu itu ada tempat tinta, itu nulis lah. Apabila santri ingin menyerahkan tempat tinta ke hadapan guru, maka hendaknya tempat tinta itu telah terbuka tutupnya. Jadi dibuka dulu, jangan guru itu repot-repot membuka gitu loh. Itu adabnya seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Termasuk juga memberikan air minum. Itu kalau buka sudah dibuka terlebih dahulu. Pengajian itu kok guru mau buka Sprite, walah kangelan ya nggak diminum. Sudah dibuka terlebih dahulu, diberi sedotan. Guru, para kiai, para ustadz itu tinggal minum air yang sudah disiapkan, bukan dibuka, wah kangelan, malah ada tempat teh malah diglek-glek gitu ya, malah saru gitu ya, masa saru itu loh, nggak elok. Kita lanjutkan halaman 40. Muhayyatan dicawisake lil kitabati kanggo nulis minha sangking dawat, dan telah disiapkan untuk digunakan menulis. Jadi sudah digunakan untuk nulis, tinggal nulis. Itu yang menyiapkan siapa? Santrinya begitu loh, bukan gurunya. Wa idza nawala lan tatkalane ngelungake sapa to nyerahake sapa muta'alim hu ing guru sikinan ing piso fala yusawibu mongko aja ngarahake ilahi maring guru syafaratiha ing arahe landepe pisau, ing arah landepe pisau. Apabila murid santri ingin menyerahkan pisau pada gurunya, maka janganlah ia mengarahkan pada gurunya dengan arah yang yang tajam atau bagian yang tajam gitu. Kalau mama ini pisau, ini yang tajam itu nggak boleh. Niki Mbah Yai nggak boleh begitu. Wala nisobialan ora ganggange pegangane pisau atau gagange pisau. Waya dulan utawi tangane murid iku kobidotan genggam ala syafri ing atase arai landep bal arodoha balik melintang malangake. Arodo itu malangake, berarti malangake ya enggak, ganggangnya enggak boleh gitu. Kalau ini yang lancip enggak boleh gini, tapi tetapi ia hendaknya melintangkan membuat pisau itu melintang gitu, gini, melintang itu gini, malangake ya. Ini untuk mendayai gitu. Nah, itu. Wahaduha lan halih utawi batas landepe wahadu syafriha lan utawi batas landepe pisau ila jihatihi maring arahe murid. Nah, niki kalau ini berarti kan gini. Ini yang landep, ini yang ganggang. Ini, Masya Allah, Mbah Yai Hasyim itu sampai detail seperti ini. Ini, jadi pegangan pisau itu ke arah guru,
Yang sini agak lebih condong kepada murid. Qabidon halih wong kang nyekel, maksudnya dalam keadaan dipegang. Ala tarafi nisab ing ngatasé pucuke ganggang. Yang dipakai gini. Ujungnya itu dipegang gitu mungkin agak dipegang ya ginilah gini. Mimma yali, mimma saking barang yali kang ngiring-ngiringi apa mah, mimma saking barang yali kang ngiring-ngiring apa mah, al-fasla ing pamisahe ganggang, al-fasla ing pemisah, jailan halih ndadekake nisoba ing ganggange pisau, jailan halih ndadekake nisobaha ing ganggange pisau, ala yaminil akhidhi ing ngatasé tangan tengene wong kang nyekel, ala yaminil akhidhi ing ngatasé tangan tengene wong kang nyekel, begitu. Sekali lagi. Alhamdulillah. Sekali lagi, ketika santri hendak menyerahkan pisau, maka tadi diginikan dengan posisi searah ya, mimma yalil fasla ja'ilan nisabaha ala yaminil akhdhi, dengan posisi searah dengan tangan kanan pendidik yang akan menerima pisau itu. Ya memang gitu. Jadi ya, memang Pak gurunya itu mau mengambil pisau, nah gitu diberikan gini. Jadi melintang gitu ya. Ini yang landep itu agak dipegang sedikit gitu. Tapi jangan terlalu pegang, malah kena, nanti bahaya. Gitu. Wa inawala lamun ngelungake menyerahkan sapa muta'alim hu ing guru sajadatan ing sajadah, yusoli kang salat sapa guru alaiha ing atas sajadah, nasyara mongko nggelar sapa muta'alim ha ing sajadah awalan ing dalem kawitane. Apabila murid hendak menyerahkan menyerahkan sebuah sajadah yang hendak digunakan untuk sholat oleh gurunya, maka murid itu harus menghamparkan atau menggelar. Gurunya mau sholat itu sudah digelar gitu, sudah dibuka sajadahnya, bukan malah sudah uslah keruwel gitu, ndak adab itu. Sudah disiapkan, itu. Termasuk di rumah, ketika bapak ibunya mau sholat sudah digelar dulu, itu luar biasa. Wal adabu lan utawi adab iku ayaf risa yento gelar sapa murid ha ing sajadah, wa utawi murid itu iku inda qasdi dzalika ing dalem atau ing dalem sandinge ana sandinge ngarepake salat, ana sandinge ngarepake salat, ana nalika ngarepake salat. Dan adab menghamparkan sajadah itu memang guru hendak menggunakan sajadah itu untuk sholat gitu, maksudnya seperti itu. Jadi murid tadi menghamparkan sajadah, memang ia tahu bahwa tujuan menghamparkan sajadah itu memang guru itu ingin hendak sholat gitu. Kalau hendak sholat ya tidak usah gitu. Maksudnya tidak usah dihamparkan, dibiarkan saja. Itu kalau gurunya hendak sholat itu memang sajadahnya sudah
buka terlebih dahulu begitu. Wala yajlisulan ora lungguh sapa muta'alim bihadrati syekh ana ing dalem ngarepe guru ala sajadatin ing dalem ing atase sajadah. Dan janganlah murid itu duduk di hadapan guru di atas sajadahnya gitu loh. Wala yusolli lan ora salat sapa murid alaihi ing atase sajadah ila idza kana kejaba tatkalane ana apa almakanu panggonan iku ghairu tahirin ora suci. Nah, kecuali memang kalau tempatnya itu kok tidak suci, ya nggak apa-apa. Sholat di atas sajadah milik gurunya. Kalau ndak ada apa-apa ya jangan gitu. Ayah taju tawa butuhake sapa muta'alim ilaiha maring sajadah li udrin krono anane uzur. Atau memang murid itu membutuhkannya karena ada uzur tertentu, mungkin ada najis, mungkin dia sakit. Kalau sholat di atas lantai ya tidak apa-apa menggunakan sajadah gurunya di saat gurunya tidak ada gitu mungkin. Wa idza qama lan tatkalane jumeneng atau telah usai sapa syekhu syekh badara mongko agih-agih sapa alqaumu para pelajar pira-pira pelajar ila akhdhi sajadah maring ngalap sajadah. Apabila guru tersebut, kiai, ustadz, dosen telah selesai menunaikan sholat, maka hendaknya para santri, para mahasiswa itu bergegas untuk mengambil sajadah. Ini guru sudah berdiri, berjalan itu berhenti ambil. Mungkin berhenti sebentar untuk menghormati guru, dosen, para astad. Lah, segera sajadahnya itu diambil. Wa ilal akhdi lan maring ngalap biadi kelawan wa ilal akhdi lan tumeka atau marang ngalap biadihi kelawan astane guru au adudihi utawa lengene guru ini ihtaja lamun menghendaki itu butuhake sapa murid guru ilai maring akhdu apa lebih-lebih gitu ya. Guru itu ingin mengambil sajadah tersebut dengan tangannya atau dengan tangan atau dengan lengannya atau tangan atau lengannya. Lebih-lebih jika guru atau syekh itu ingin mengambilnya dengan tangan atau lengannya begitu. Maka santri itu segera bergegas mengambil gitu loh. Itu akhlaknya seperti itu. Ojo guru diambil dewe, wah itu nggak baik. Diambil dilipat, niki bayi, gitu. Top itu. Mama ada ketinggalan tas komputer, tas laptop atau HP itu malah harus segera dikasih disiapke gitu. Masya Allah. Termasuk itu kalau yang sering terjadi itu ketika guru dosen mau ngajar itu papan tulis masih kotor, masih banyak tulisan, itu kok nggak segera bergegas gitu loh mahasiswa itu. Aku sering mengingatkan, ya para mahasiswa sebelum saya datang sudah disiapkan semua LCD, papan tulis sudah bersih, meja sudah tertata rapi, bersih, itu Masya Allah luar biasa itu ngajar menerangkan tuh nyaman. Kalau udah mejanya berantakan, tulisan papan tulis
guru sing ngapus sendiri, wah itu kurang adabnya. Wa ila taqdimina lilan maring nyiapake sandale guru ilam yasuka lamun ora ngabotake apa dalika ing mengkono-mengkono akhdulan takdim ala syekh ing atase guru. Dan juga menyiapkan ya, guru mau keluar dari masjid atau 2 rakaat dari kelas itu sudah para santri itu menyiapkan sandal beliau disiapkan, mungkin ya tadi menghadapnya ke sana, mungkin sudah dihadapkan ketika memakai gurunya itu sudah langsung selesai gitu loh. Enggak guru malik sendiri, ngambil sendiri, wah murid gak kurang adab, adabnya kurang. Jika itu tidak memberatkan mengambil sandalnya dan jika itu tidak memberatkan hati gurunya. Tidak keberatan gitu loh maksudnya. Jangan nggak usah gitu. Saya sendiri itu berarti nggak usah, santrinya lo coba nak aja saya dewi. Tapi kalau gurunya nggak keberatan ya disiapkan saja gitu loh. Itu jadi santri mahasiswa top. Nah gitu. Wayak sidulan nejo sopo kaum ya para pelajar bidzalika mengkono akhdulan takdim mengambil menyiapkan dan ya mengambil dan menyiapkan kulihiyo sekabehane dzalika at-taqarruba ing taqarrub ilallahi mareng Allah taala. Jadi para mahasiswa, para pencari ilmu, para murid melakukan yang sedemikian itu, menyiapkan, menyerahkan, mengambil, menyiapkan itu dalam rangka apa? Untuk taqarrub kepada Allah wa talabalan golek ridho syekh ing ridhone syekh, masya Allah. Itu semuanya itu nyiapke sandal, menyerahkan dengan tangan kanan, mendekat pada gurunya, tidak duduk di atas sajadahnya. Semuanya itu dilakukan oleh para santri itu dalam rangka apa? Yang pertama taqarrub kepada Allah, yang kedua mencari ridho gurunya. Faqat kilalan teman-teman didhawuhake arbaatun utawi papat. Arbaatun tawa papat iku layak nafu. Ora apa? Nyepelekake sapa syarifu wong kang mulya min huna saking papat wa ing kana lamun ana sapa syarif iku amiron pemimpin. Telah diriwayatkan atau disampaikan bahwa 4 perkara yang tidak diremehkan oleh seorang yang mulia, atau 4 perkara yang tidak diacuhkan atau diremehkan oleh orang yang mulia meskipun ia sudah menjadi pemimpin. 1. Qiyamuhu tawi ngadeke syarif min majlihi saking majlise syarif wong kang mulya li abihi marang bapake syarif. Itu apa? Yang pertama adalah berdiri dari majelisnya karena bapaknya, atau karena bapak, mungkin ia tetap menghormati bapaknya di majelis itu gitu loh. Mama ada bapaknya di situ, orang itu tetap menghormati bapaknya karena bapaknya gitu tuh. Itu penghormatannya terhadap bapak di dalam majelisnya. Masya Allah. Mama di majelisnya ada bapaknya di situ, monggo bapak mriki mawon wonten wingke gitu loh.
Dia berdiri mempersilahkan bapaknya di depan, ojo di belakang gitu loh. Jadi ketika di majelis orang tersebut atau orang yang mulia tersebut, ia tetap menghormati bapaknya gitu loh. Ngewongke bapake, bahasane Jawa ngewongke wong. Wa khidmatuhu lan oleh ngeladeni syarif li alimin marang wong kang alim. Ya ta'alamu kang belajar sapa syarif minhu sangking alim. Dan khidmahnya terhadap guru yang mana ia telah belajar ilmu darinya. Khidmah terhadap guru yang telah ia pelajari ilmunya atau yang telah ia mendapat ilmu darinya. Itu banyak para pejabat sekarang, wakil bupati, bahkan gubernur, bahkan wakil presiden, Pak Yai Ma'ruf, itu tetap menghormati guru-gurunya gitu loh. Itu namanya tanda orang yang mulia. Ia tidak meremehkan ini. Jadi sampean besok kalau sudah jadi orang yang besar, jadi dosen, dari rektor, jadi pokoknya bos besar, pemimpin, tetaplah berkhidmah kepada gurumu yang telah mengajarkanmu. Itu penting sekali. Wa su'alulan takon amma saking barang layak lamu kang orang ngerti sapa muta'alim. Ya, yang ketiga, bertanya terkait hal yang ia tidak tahu terhadap gurunya atau orang yang lebih tahu atau orang yang mempunyai ilmu lebih darinya, begitu. Wa khidmatuhu lan khidmai ngeladeni muta'alim lidhaifihi maring tamune muta'alim. Tetap berkhidmah melayani tamu dengan mulia. Nek eneng tamu ning omahmu ya diwehi ombenan, diwehi jajan, aja mung ngguruke ya garing. Tamu dihormati. Siapa saja yang datang, mbah iku musuhmu, mbah sing benci, atau tamu itu anak-anak kecil yang umurnya lebih muda darimu, tetap dihormati, tetap dimuliakan. Itulah ciri-ciri orang yang mulia. Masya Allah. Bukan nek sampean wis mulya terus tidak menghormati orang anak-anak kecil yang lebih bawah darimu, jangan. Itulah ciri-ciri yang mulia tadi ada 4. Meskipun sudah menjadi pemimpin, ia tetap memperhatikan 4 ini, yaitu tetap menghormati bapaknya di dalam majelisnya. Yang kedua, ia tetap berkhidmah melayani gurunya. Yang ketiga, bertanya pada orang yang pandai terhadap sesuatu yang ia tidak tahu. Ojo gengsi, ojo sok sombong, gitu ya. Wah, jaga image, ora usah. Aku wis dosen, wis ustaz kok sok tanya loro kae. Gitu. Yang keempat, tetap melayani, berkhidmah terhadap tamunya. Baik rakyat jelata, anak kecil, wong miskin, wong kere, dan sebagainya. Tetap ia layani. Inilah ciri-ciri orang yang mulia. Wallahu alam bisawab. Mari kita akhiri dengan baca sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di ngaji selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.